Perbesaran bayangan pada alat optik secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perbesaran linear, di mana perbesaran linear ini merupakan perbandingan antara tinggi benda, dan juga ada perbesaran sudut, di mana perbesaran sudut ini merupakan perbandingan antara sudut yang dibentuk oleh benda dengan sudut yang dibentuk oleh bayangan. Perbesaran linear juga memperhitungkan perbandingan antara jarak benda atau jarak bayangan. Karena dapat kita lihat dari demonstrasi, semakin dekat benda, semakin besar pula benda tersebut terlihat. Perbesaran linear secara umum dapat dilambangkan dengan rumus ini dengan H aksen yang merupakan tinggi dari bayangan dan H merupakan tinggi dari benda. Jadi perbesaran linear merupakan perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda. Kemudian contoh soal, misalnya sebuah benda dengan tinggi 5 cm diletakkan di depan sebuah lensa cembung, kemudian menghasilkan sebuah bayangan dengan tinggi 2 cm. Hanya saja bayangan tersebut terbalik. Tanda minus pada perbesaran digunakan untuk menunjukkan bahwa bayangan itu pada posisi yang terbalik jika dibandingkan dengan benda. Untuk mencari hubungan antara perbandingan tinggi dengan perbandingan jarak, dari trigonometri kita tahu bahwa tan alfa merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping, yaitu H berbanding dengan S. Kemudian karena sudut ini bawahnya, alfa di bawahnya, bernilai sama karena berseberangan dalam. Dari trigonometri kita ketahui juga bahwa tan alfa bagian bawah tersebut merupakan perbandingan antara minus H aksen atau tinggi bayangan yang terbalik berbandingan dengan S aksen atau jarak dari bayangan menuju lensa. Kemudian tan alfa kita substitusikan. Kemudian didapatkan sebuah hubungan yaitu H aksen per H sama dengan minus S aksen per S. Minus ini menunjukkan ketika bayangan bersifat nyata atau bernilai positif, maka bayangan yang dihasilkan akan bersifat terbalik. Dan jika bayangan yang dihasilkan bersifat maya atau bernilai minus, maka bayangan dihasilkan akan bersifat tegak. Hal ini dikarenakan nilai minus pada perbesaran menunjukkan orientasi dari bayangan. Kemudian juga kita menemukan sudut-sudut yang berseberangan dalam, yaitu beta. Tan beta sendiri merupakan perbandingan antara H aksen dengan H. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki sisi samping yang sama, yaitu bernilai F. Karena itu tangan beta sama dengan H aksen per H. Kemudian hal ini juga dapat dilambangkan dengan persamaan minus S aksen dikurangi F per F, di mana S aksen merupakan jarak antara bayangan menuju lensa, sehingga sisi samping beta akan sama dengan S aksen minus F. Dan kita substitusikan dengan persamaan yang tadi, di mana H aksen per H sama dengan minus S aksen per S. H aksen per H kita ganti dengan minus S aksen per S, sehingga jika keduanya sama-sama dibagi minus 1, maka tanda minus akan hilang. Kemudian kita substitusikan kembali, dan akhirnya kita dapatkan hubungan antara jarak bayangan, jarak benda, dan titik fokus. Perbesaran sudut dapat kita cari dengan membandingkan theta aksen atau sudut yang dibentuk oleh bayangan dengan theta atau sudut yang dibentuk oleh benda. Jadi pada alat optik, theta aksen per theta ini dapat kita cari dengan membandingkan antara tinggi benda terhadap fokus dari alat optik yang digunakan. Perbesaran sudut membandingkan antara sudut yang dibentuk benda saat mata melihat dibandingkan dengan sudut yang dibentuk bayangan saat mata melihat menggunakan alat optik, dengan masing-masing dilambangkan oleh theta dan theta aksen. Jadi pada theta aksen, alat optik yang digunakan adalah alat optik tertentu, sedangkan pada theta yang kita gunakan adalah mata kita sendiri. Karena perbesaran sudut ini merupakan perbandingan antara mata kita dengan alat optik yang kita gunakan. Mengapa theta ini sama dengan H per F? Jadi theta ini sebenarnya awalnya merupakan sebuah pembulatan dari tangan. Tangan seperti kita ketahui dari trigonometri, tangan merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Karena sisi depan merupakan tinggi dari benda dan sisi samping merupakan jarak benda ke alat optik yang pada hal ini merupakan titik fokus, maka dari sanalah datangnya H per F. Kemudian kita akan mengenal daya akomodasi. Istilah pertama dari daya akomodasi adalah kekuatan lensa, di mana F memiliki satuan meter. Kekuatan lensa sendiri memiliki satuan dioptri, di mana satu dioptri memfokuskan cahaya-cahaya paralel setelah melewati lensa dalam jarak 1 meter. Kemudian 3 dioptri memfokuskan cahaya-cahaya paralel setelah melewati lensa dalam jarak 1/3 meter.
Nilai dioptri atau nilai kekuatan lensa ini dapat nilai positif atau negatif, tergantung dengan lensa yang digunakan. Jika lensa yang digunakan bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, maka nilainya bernilai positif. Dan jika sebaliknya, jika lensa yang digunakan merupakan lensa divergen, maka nilainya negatif. 3 dioptri memfokuskan cahaya-cahaya paralel setelah melewati lensa dalam jarak sepertiga meter. Kemudian 1 dioptri memfokuskan cahaya-cahaya paralel setelah melewati lensa dalam jarak 1 meter. Daya akomodasi sendiri merupakan selisih kekuatan lensa alat optik pada titik terdekat dan titik terjauhnya. Misalnya saja, besar daya akomodasi mata, di mana daya akomodasi ini merupakan selisih antara kekuatan lensa di titik dekat dan kekuatan lensa di titik jauh. Kita ketahui bahwa kekuatan lensa atau P dapat dicari dengan rumus 1/F. Kemudian kita ketahui juga rumus hubungan antara benda, bayangan, dan jarak fokus. Dari sana kita dapat substitusikan kuat lensa atau P merupakan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Kemudian daya akomodasi pada mata normal. Kita sudah ketahui tadi bahwa P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dari sana kita dapat masukkan nilai-nilainya. Jadi P2 berdasarkan titik dekat mata, yaitu 1 dibagi dengan pangcem proksimum ditambah dengan 1/S aksen. S aksen ini merupakan jarak bayangan yang dimana pada mata merupakan jarak antara lensa mata dengan bintik kuning. Kemudian P1 berdasarkan titik jauh mata, 1 dibagi dengan pangcem remotum ditambah dengan 1/S aksen, sama S aksen merupakan jarak antara lensa mata dengan bintik kuning. Nah, oleh karena itu, kita dapatkan bahwa daya akomodasi mata nilainya adalah 4 dioptri. Kemudian untuk lebih meyakinkan, untuk nilai S merupakan jarak benda kepada lensa atau pada mata, jarak benda ke lensa mata. Kemudian S aksen pada lensa merupakan jarak dari lensa menuju bayangan yang terbentuk. Sedangkan pada mata, S aksen merupakan jarak dari lensa mata menuju bintik kuning. Kemudian kuat lensa yang diperlukan mata, ada gangguan-gangguan mata. Yang pertama ada miopi. Miopi memerlukan kekuatan lensa sebesar -1/PR atau pangcem remotum. Minus ini berarti lensa yang diperlukan adalah lensa divergen atau lensa cekung. Kemudian pada hipermetropi, di mana kekuatan lensa yang diperlukan adalah 4 minus 1 per pangcem proksimum. Kemudian perbesaran sudut pada alat optik. Pada loop, perbesaran sudut sama dengan pangcem proksimum dibagi dengan F tambah dengan 1. Jadi F ini merupakan F dari loop. Kemudian saat mata berakomodasi minimum, saat menggunakan loop, maka bayangan akan tercipta pada titik tak hingga. Nah, untuk mencari perbesaran dari bayangan tersebut, maka kita menggunakan rumus pangcem proksimum dibagi dengan titik fokus pada loop. Kemudian pada mikroskop, di mana sebenarnya perbesaran sudut dari mikroskop ini merupakan perbesaran sudut yang diciptakan dari lensa okuler dikalikan dengan perbesaran sudut yang diciptakan oleh lensa objektif. Dan perbesaran sudut lensa okuler pada mikroskop memiliki rumus yang sama dengan perbesaran sudut pada loop. Kemudian, jika dibandingkan dengan loop, mikroskop memerlukan sebuah tabung untuk menampung kombinasi lensa-lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Dengan D melambangkan panjang alat optik minimum yang diperlukan sesuai dengan akomodasi mata. Kemudian pada teropong bintang, jadi teropong bintang memiliki 2 buah lensa, yaitu okuler dan objektif, di mana ada sebuah titik fokus yang sama-sama menjadi titik fokus dari kedua lensa ini. Jadi titik fokus lensa okuler dan lensa objektif ada yang menjadi satu. Oleh karena itu, panjang dari teropong bintang berbeda dengan rumus dari panjang mikroskop. Kemudian teropong bumi, di mana teropong bumi ini ditambahkan dengan lensa pembalik jika dibandingkan dengan teropong bintang. Oleh karena itu, rumus panjang teropongnya berbeda. Pada kamera terdapat nilai fokus dan diameter dari diafragma atau aperture dari lensa. Ini merupakan nilai dari fokus lensa. Sedangkan ini merupakan bukaan diafragma dari lensa. Untuk mencari f-stop dapat dihitung menggunakan rumus F/D. Fokus dibagi dengan
nilai dari bukaan diafragma atau nilai dari aperture. Jadi dari ilustrasi grafik ini, semakin besar f-stop yang didapat, maka semakin besar pula bukaan dari aperture atau diafragma lensa, sehingga semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa.